Baiklah, saya di sini akan memaparkan beberapa materi mengenai dokumentasi bahasa. Untuk pengertian dokumentasi bahasa sendiri yaitu berupa rekaman yang bersifat multiguna dan kekal, yaitu pengumpulan dan pemrolehan bahasa dalam bentuk dokumen, lalu mendokumentasikan bahasa-bahasa yang hampir punah, menoreh data-data bagi masyarakat, dan mengilustrasikan bahasa yang digunakan dalam masyarakat dalam teori linguistik. Bentuk dokumentasi sendiri yaitu ada prasasti, batu, kulit kayu, dan kertas. Manfaat dokumentasi sendiri yaitu melestarikan budaya yang ada. Contohnya Seloko yang ada di Jambi yang merupakan budaya tak benda. Lalu yang kedua, mempelajari bahasa kontak. Contohnya seseorang pendatang yang berbeda bahasa dengan tempat baru yang didatanginya. Lalu materi selanjutnya yaitu bahasa daerah, kepunahan bahasa, program pelindungan bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di daerah geografis tertentu yang terbatas dalam wilayah suatu daerah. Adapun fungsi bahasa daerah yang pertama yaitu fungsi emotif atau perasaan, lalu yang kedua fungsi kultural, lalu yang ketiga fungsi edukatif, yang keempat fungsi ekonomi, yang kelima fungsi politik. Kepunahan bahasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mengubah pola penggunaan bahasa dalam masyarakat. Adapun faktor penyebab kepunahan bahasa terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu globalisasi dan dominasi bahasa internasional. Lalu yang kedua bencana alam atau konflik. Lalu yang ketiga kebijakan pemerintah. Yang keempat perkawinan antar budaya. Yang kelima media dan teknologi. Yang keenam kurangnya dukungan generasi muda itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya dokumentasi bahasa. Kepunahan bahasa tidak hanya berarti hilangnya alat komunikasi, tapi juga hilangnya pengetahuan, budaya, tradisi, sejarah, dan pandangan dunia yang unik dari masyarakat penuturnya. Materi selanjutnya yaitu vitalitas bahasa. Vitalitas bahasa adalah kemampuan suatu bahasa untuk menampung dan menjalankan berbagai fungsi dan tujuan komunikasi. Adapun manfaat dari vitalitas bahasa itu sendiri yaitu pemetaan terhadap bahasa-bahasa daerah. Ruang lingkup vitalitas bahasa terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu karakteristik penutur, respon penutur, sikap penutur, tingkatan vitalitas bahasa, pemetaan vitalitas bahasa, sikap bahasa penutur bahasa termasuk sikap pihak pemerintah. Adapun upaya pemerintah untuk melakukan vitalitas bahasa itu sendiri, yang pertama yaitu pendokumentasian bahasa, dan yang kedua pendidikan bilingual, yang ketiga revitalisasi komunitas, lalu yang keempat teknologi dan media, lalu yang terakhir yaitu dukungan dari pemerintah. Adapun sistematika penulisan vitalitas bahasa itu sendiri terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1 berisi pendahuluan, yang bab kedua kajian pustaka, lalu yang ketiga metodologi, yang keempat berupa cakupan gambaran umum, lalu yang kelima berupa kesimpulan. Lalu materi selanjutnya yaitu korpus. Korpus adalah kumpulan teks alami yang disusun secara sistematis, baik dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa tulis. Korpus yang dihasilkan melalui suatu proses digitalisasi. Korpus adalah metode digitalisasi untuk dokumentasi bahasa dan lain-lain. Seperti kumpulan novel merupakan korpus atau kumpulan yang banyak. Teks alami tanpa adanya perubahan atau apa adanya. Cara menyusun korpus itu sendiri, yang pertama yaitu mencari perubahan kata, dan yang kedua menentukan kelas kata, yang ketiga menentukan definisi, yang keempat mengidentifikasi kolokasi atau gabungan kata yang menghasilkan kata baru. Yang kelima membedakan lema dan sublema. Lema merupakan kata dasar, sedangkan sublema merupakan turunan dari kata dasar. Contoh lema yaitu kerja, sublema mengerjakan. Lalu ada materi terakhir yaitu kajian vitalitas bahasa. Ada 2 data dalam kajian vitalitas bahasa. Yang pertama yaitu data primer, yaitu hasil dari jawaban responden atau tidak, atau ya atau tidak, yaitu bentuk kuesioner. Lalu yang kedua yaitu data sekunder,
berupa hasil wawancara dengan aparat desa ataupun yang berkepentingan. Tujuan dari vitalitas bahasa itu sendiri yaitu untuk menentukan karakteristik responden. Salah satunya menentukan karakteristik responden. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi mengenai dokumentasi bahasa dan beberapa materi lainnya. Saya ucapkan terima kasih.